Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita masih bisa menikmati, merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di hari yang indah ini, saudara. Saya percaya bahwa pengharapan saudara akan segala kebaikan Tuhan juga hari ini akan dipenuhkan dalam kehidupan saudara. Kita akan kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang melawat kita dengan rohnya, juga lewat firman yang akan kita renungkan, kita berdoa. Kami mengucap syukur memuliakan Tuhan dengan segala kemurahan, kasih, dan setia Tuhan yang kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Tuhan sudah menjaga, menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpin, sertai, lindungi kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saya siapkan dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian bunyinya: tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa untuk memotivasi kita untuk bisa melihat bagaimana kita menggapai segala impian dalam kehidupan kita ini, saudara. Topik perenungan kita pada pagi hari ini, lakukan yang terbaik, Tuhan yang memberkati. Itu yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena penasaran, ada seorang pemuda ingin menimba pengalaman dari sang pengusaha, saudara. Ada seorang pengusaha yang sukses. Dia berkata kepada pengusaha yang sukses ini, terus terang saya sangat ingin menimba pengalaman dari Bapak sehingga bisa sukses seperti Bapak ini. Ujar pemuda itu, saudara, karena dia kagum melihat kesuksesan seorang kaya ini. Lalu dia ingin belajar. Mendengar permintaan itu, saudara, sang pengusaha yang sukses itu dia tersenyum sejenak. Kemudian ia pun meminta supaya anak muda itu menengadahkan tangannya. Lalu si pemuda itu pun terheran-heran. Namun lantas si pengusaha itu menjelaskan maksud kenapa dia meminta pemuda itu menengadahkan tangannya, saudara. Dia katakan, biar aku lihat garis tanganmu dulu, dan simaklah baik-baik anak muda apa pendapatku tentangmu sebelum aku memberi pelajaran seperti yang kau minta itu, dia katakan. Setelah menengadah kedua tangannya, si pemuda itu, saudaraku, si pengusaha itu pun berkata kepada si pemuda itu, lihatlah telapak tanganmu ini, dia katakan, saudara. Di sini ada beberapa garis tangan. Ada garis tangan utama yang menentukan nasib, nasibmu sendiri. Di sana ada juga garis kehidupan. Kemudian di sini ada juga garis rezeki. Dan ada juga garis jodoh, garis yang lain lagi. Banyak garis-garis yang ada tertulis di tanganmu ini, kata sang pengusaha sukses itu, saudara. Sekarang genggamlah tanganmu kembali, dia katakan. Lalu pemuda ini menggenggam. Lalu seorang pengusaha sukses ini berkata, di manakah semua garis tangan tadi itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat itu, pemuda itu mulai terdiam melihat tangannya yang sedang tergenggam. Ketika ditanya, di mana tadi garis
ya tangan yang saya tunjukkan itu, dia katakan. Lalu dia katakan, di dalam telapak tangan yang saya genggam ini Pak, dia katakan saudara. Lalu si pengusaha sukses itu berkata lagi, hal itu mengandung arti bagimu, bahwa apapun takdir dan keadaanmu kelak, sesungguhnya semua itu ada di dalam genggaman tanganmu sendiri. Itu yang dikatakan. Semua itu ada di dalam genggamanmu sendiri. Kerja keraslah untuk mendapatkan semuanya itu, karena sesungguhnya semua itu telah diberikan Tuhan ke dalam tanganmu. Tetapi coba lihat pula, setelah digenggam tangannya, coba lihat lagi genggaman tanganmu itu, dia katakan. Ketika engkau perhatikan, bukankah masih ada di situ garis yang tidak ikut tergenggam? Kata si orang kaya yang sukses ini saudara. Lalu si pemuda ini saudara mengangguk. Iya Pak, dia katakan. Sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Tidak semua ada dalam genggaman kita. Ada banyak hal sebenarnya yang masih berada di luar genggaman tangan kita. Karena di sanalah letak rahasia Tuhan. Segala sesuatu yang di luar genggaman kita, yang di luar kendali kita, itu artinya semuanya itu ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam pengetahuan, dan ada di dalam kemampuan Tuhan. Itu yang dikatakan kepada anak muda ini. Setelah itu dia terdiam. Dia katakan, terima kasih Pak, saya baru memahami bahwa saya berpikir Bapak sukses, Bapak kaya hanya karena ada sesuatu yang menopang kehidupan Bapak. Tetapi saya tahu sekarang bahwa Bapak sukses hanya karena Bapak betul-betul mengerti bahwa kesuksesan itu adalah hasil kerja kita, hasil upaya kita yang sesungguhnya juga topangan Tuhan untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Dia katakan anak murid saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hanya sebuah gambaran bagi kita betapa banyaknya di antara kita yang berharap, bermimpi supaya hidup ini berhasil, tetapi seakan-akan kita mau lepas tangan, seakan-akan kita mau melenggang, tidak mau melakukan apapun dalam hidup ini. Saudaraku, kesuksesan itu bukanlah sesuatu yang digapai dengan berdiam diri. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dengan berpangku tangan. Kesuksesan itu adalah upaya kerja keras yang kita lakukan ya, dengan niat, dengan kerinduan, dengan hati yang tulus untuk menggapai segala sesuatu yang kita harapkan. Tentu firman Tuhan katakan saudara, tangan Tuhan, tangan yang lamban membuat orang miskin, tetapi tangan yang rajin akan menjadikan orang kaya. Artinya kalau engkau mau menggapai segala impianmu, bekerjalah dengan sekuat tenagamu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan maksimal. Kalau kita sudah mengerjakan apa yang patut dan dapat kita kerjakan, maka di balik semuanya itu, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala pekerjaanmu kepada Tuhan, maka semuanya rencanamu akan terlaksana. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti garis tangan yang dikatakan oleh pengusaha yang sukses tadi, memang ada banyak garis tangan yang kita genggam, tetapi toh masih ada juga garis tangan yang di luar genggaman kita. Izinkan Tuhan melakukan kehendaknya dalam kehidupan saudara, maka disempurnakanlah semua pengharapan, semua impian, semua hal yang ingin kita gapai dalam hidup ini. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, lakukan apa yang engkau bisa lakukan dalam hidup ini dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hatimu, maka serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan akan menyempurnakannya dengan rencana terbaiknya di dalam kehidupan saudara. Sukses kiranya menyertai saudara hari ini, sehingga apapun yang saudara kerjakan, ingat ya, di balik setiap hal yang kita lakukan itu ada campur tangan Tuhan yang menyempurnakannya, sehingga kita penuh dengan sukacita menggapainya. Itu yang saya bagikan untuk saudara pagi hari ini saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran ini menuntun kehidupan kami,
Betapa banyak di antara kami ingin menggapai segala impian, cita-cita, supaya kami boleh berhasil dan sukses dalam kehidupan ini. Sesungguhnya semua itu ada di dalam genggaman tangan kami. Kalau kami mau bekerja keras, kalau kami mau sungguh-sungguh melakukannya dengan baik, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong sehingga kami menggapainya. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah mereka juga boleh tolong Tuhan untuk mengerti, memahami rahasia ini. Sehingga setiap kami didorong untuk menjadi orang yang rajin bekerja, yang sungguh-sungguh mau berusaha, tidak berpangku tangan. Berkati umat yang lemah, kuatkan. Yang berduka, hiburkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus doakan ada beberapa anak Tuhan yang masih dalam pergumulan sakit penyakit saat ini, di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah mereka ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Yang mengalami pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan pun diberkati Tuhan dengan semangat belajar yang baik. Masih banyak umat-Mu yang sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka di hari ini. Biarlah mereka boleh mengalami kasih-Mu. Hamba doakan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh diberkati. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara. Ada nomor telepon yang tertera di layar saudara. Hubungi kami di situ. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan besar harapan kami, saudara juga bisa membantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini saudara, supaya ada banyak orang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara yang telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Ngurisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.